Puskesmas Dupak itu saya rasa dari bulan ke bulan ya, bahkan dari tahun ke tahun itu banyak sekali permasalahannya. Nah, kami hanya menuntut perbaikan pelayanan saja, karena saya rasa di bawah kepemimpinan Puskesmas Bu Endang ini itu banyak sekali hal-hal yang menurut saya sangat minim dalam pelayanannya, bahkan jelek sekali ya kita seperti itu. Kemarin itu kronologisnya kan adalah tetangga saya, lebih tepatnya Mas Joko Widodo, itu sekitar jam 9 dan jam 10 kalau saya kurang tahu ya, intinya kan kurang lebih seperti itu datang ke puskesmas dengan mengadukan bahwa istrinya itu menurut dia dehidrasi, kekurangan cairan, lemas. Dan bahkan Mas Joko Widodo ini bawa foto dan video, ya, ditunjukkanlah ke dokter puskesmas, langsung dikatakan, oh Pak ini 112. Nah, saya rasa itu bukan faktor kelalaian, tapi faktor kesengajaan. Karena kita melihat dari segi kemanusiaan, harusnya wilayah teritorial puskesmas dan rumahnya Mas Joko itu sangat dekat sekali, ya. Harusnya datanglah si dokter itu untuk memastikan saja dulu apakah harus ditangani pertolongan pertama dengan infus atau bagaimana, selanjutnya baru kita ke TGC yaitu 112, boleh itu. Tetapi ini ironinya adalah datang ke puskesmas Dupak langsung disambut dengan, oh tidak bisa Pak, silakan telepon 112 saja. Nah, ketika itu Mas Joko di depan puskesmas telepon 112 tidak bisa, karena mohon maaf 112 itu kadang kita nyambung, kadang tidak ya. Akan tetapi 112 itu akhirnya bisa tersambung ketika Mas Joko pulang dan meminta bantuan RT untuk menelpon. Dari sini saya rasa faktor kemanusiaannya pihak puskesmas tidak ada sama sekali. Bahkan kalau kita rentet masih ada kejadian-kejadian yang lain, yang bahkan saya sempat membuat posko pengaduan. Ada beberapa dari RT-RT lain. Oleh karena itu, kami menuntut Kepala Puskesmas bertanggung jawab atas tragedi penanganan lambatnya penanganan pihak puskesmas. Karena kalau kita merujuk ke undang-undang, setiap hak warga negara wajib mendapat pelayanan dalam situasi kondisi gawat darurat. Artinya tanpa melihat vaskes, artinya tanpa melihat dia punya BPJS atau tidak, itu harus ditangani. Bahkan termasuk wilayah teritorial yang sangat dekat sekali dengan puskesmas itu harusnya datang dia. Tapi sangat disayangkan sekali malah dialihkan tanggung jawab seperti itu. Bila saya sudah menemui Pak Imam dan Bu Dr. Zuhro, itu beliau berdua adalah Komisi D yang menaungi bidang kesejahteraan rakyat, yaitu termasuk pendidikan dan pelayanan kesehatan. Beliau support kami, bahkan Pak Imam dengan lantang, ya sudah kita gaungkan copot kepala puskesmas jika tidak ada pelayanan perubahan dalam puskesmas tersebut. Namun kami menunggu bahwa ada audiensi antara Kepala Dinas Kesehatan Surabaya, audiensi kepada Kepala Puskesmas Dupak Surabaya, terus pihak Pemkot, lalu Kecamatan Kerembangan, Kelurahan Dupak, dan tokoh warga. Karena apa? Saya tidak mau hanya permintaan maaf yang dimana itu nanti akan menjadi lagu lama. Permintaan maaf tapi terulang lagi, permintaan maaf terulang lagi. Tidak. Kita harus ada perubahan yang signifikan untuk kemaslahatan warga, khususnya warga Dupak Surabaya, Dupak Bangrejo Surabaya yang dekat sekali dengan puskesmas. Gitu sih. Ya, ada perubahan yang signifikan dalam pelayanan publik, terutama kesehatan, karena banyak di Dupak Bangrejo Surabaya itu orang-orang yang menengah ke bawah. Tolong diperhatikan, apalagi Bapak Wali Kota kita, Eri Cahyadi, Cak Eri, itu sudah menggaungkan bahwa membawa KTP Surabaya saja itu bisa ke puskesmas dengan gratis. Tolong. Apalagi layanan 24 jam juga tolong benar-benar secara profesional, bukan hanya persalinan saja, tetapi semua unit gawat darurat 24 jam harus dilaksanakan. Kita meminta kepada Kepala Dinas Kesehatan
untuk memperhatikan masalah ini, khususnya pemerintah kota, agar benar-benar kita tunggu dukungan secara real untuk kita ada audiensi demi perubahan puskesmas yang lebih baik.